Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Eka Fadila SIPMA selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Administrasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Amira Pratiwi dengan NPM 2135 1551 6068. Di video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-15 dan dikaitkan dengan penelitian saya. Paradigma penelitian. Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana cara pandang atau worldview peneliti melihat realita. Bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian, dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Dalam konteks desain penelitian, pemilih paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian. Paradigma penelitian menentukan masalah apa yang dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat diterimanya. Kesimpulannya, paradigma adalah acuan yang menjadi dasar bagi setiap peneliti untuk mengungkapkan fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya. Pemilihan paradigma dalam riset memiliki implikasi terhadap pemilihan metodologi dan metode pengumpulan dan analisis data paradigma dalam penelitian kualitatif. Creswell 2009, Petrov 2005. Terdiri dari postpositivisme, konstruktivisme, interpretivisme, dan kritikal ideologikal. Konstruktivisme, interpretivisme. Pertama, paradigma ini memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Kenyataannya itu bersifat ganda, dapat dibentuk, dan merupakan satu keutuhan. Kenyataan ada sebagai hasil bentukan dari kemampuan berpikir seseorang. Pengetahuan hasil bentukan manusia itu tidak bersifat tetap tetapi berkembang terus. Kedua, tujuan dari konstruktivisme adalah untuk bersandar sebanyak mungkin pada pandangan dari para partisipan tentang situasi tertentu. Seringkali makna-makna subjektif ini dinegosiasi secara sosial dan historis. Kritikal ideologikal memandang bahwa kenyataan itu sangat berhubungan dengan pengamat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta nilai-nilai yang dianut oleh pengamat tersebut, turut mempengaruhi fakta dari kenyataan tersebut. Paradigma kritikal ideologikal ini sama dengan paradigma postpositivisme yang menilai realitas secara kritis. Para peneliti kritikal ideologikal perlu menyadari kekuatan mereka terlibat dalam dialog dan menggunakan teori untuk menafsirkan atau menjelaskan aksi sosial. Madison 2005. Dalam praktik penelitian, kritikal ideologikal dapat ditelusuri melalui berbagai bentuk konfigurasi metodologi yang dianutnya. Tujuan akhir dari studi ini dapat berupa penyusunan teori sosial yang oleh Marrow dan Brown 1994 didefinisikan sebagai hasrat untuk memahami dan dalam sebagai kasus mentransformasi atau melalui praksis tatanan dasar dari kehidupan sosial, yaitu berbagai hubungan sosial dan sistematik yang membentuk masyarakat. Teknik pengumpulan data. Pertama, wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dengan narasumber untuk menggali informasi dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya yang mengarah ke dalam informasi dan dilaksanakan secara informal. Dengan demikian, wawancara ini dilakukan dengan pernyataan yang bersifat terbuka atau open-ended dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal, terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi menggali informasinya secara lebih jauh, lengkap, dan mendalam.
Pada saat melakukan teknik wawancara ini, penulis melakukan sesi tanya jawab kepada narasumber secara tatap muka, di mana melalui wawancara penulis akan mengetahui lebih dalam mengenai informasi yang penulis ingin kaji, yaitu strategi penyediaan angkutan umum dilakukan di DKI Jakarta. Penulis pun akan menanyakan pertanyaan kepada narasumber atau informan yang telah disiapkan sebelumnya agar pertanyaan dapat terarah dan tidak keluar dari topik penelitian. Dua, observasi. Observasi merupakan proses ketika peneliti terjun langsung ke lapangan dan merekam berbagai macam informasi sebagai mana yang telah dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan di sini adalah observasi. Partisipan dengan mencatat informasi yang peneliti saksikan selama penelitian dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Di sini peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa dokumen terkait dan bentuk foto dengan peneliti terkait strategi penyediaan angkutan umum di DKI Jakarta. Fokus penelitian. Penelitian strategi penyediaan angkutan umum dilakukan di DKI Jakarta. Untuk mengetahui apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum terkait strategi penyediaan angkutan umum di DKI Jakarta saat ini, teknik analisis data. Menurut Neumann 2016, analisis data adalah suatu upaya untuk menyusun, mengintegrasikan, dan menyelidiki data secara sistematis. Data yang dikumpulkan baik melalui penelitian lapangan diolah dan dianalisa dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian sesuai dengan apa adanya. Analisis data kualitatif juga bersifat induktif yang dimana suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi atau data reduction, penyajian data atau data display, dan penarikan kesimpulan atau conclusion verification. Teknik penyajian data. Teknik penyajian data, penelitian dilakukan melalui berbagai bentuk-bentuk penyajian data bermacam-macam dan disesuaikan dengan data yang tersedia dan tujuan yang hendak dicapai. Macam-macam jenis teknik penyajian data antara lain, pertama data naratif, yakni teknik penyajian data dalam bentuk teks, narasi dalam sebuah paragraf. Kedua, data tabel, yakni teknik penyajian data baik itu data numerik maupun data non-numerik ke dalam bentuk baris dan kolom. Tiga, data gambar, yakni teknik penyajian data dalam bentuk gambar yang memudahkan pemahaman tentang suatu hal. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih.